Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini bangun dengan selamat untuk kembali melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita. Karena itu mari buka hati untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya siapkan firman Tuhan dari 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sebab dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Demikian firman Tuhan dan kita akan renungkan dengan satu tema, tidak mungkin. Saudara-saudara, selamat memasuki minggu-minggu Advent, minggu penantian sebelum kita tiba pada puncak perayaan Natal Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Dan oleh kasih Tuhan pula lah hari ini kita sudah berada di penghujung bulan November. Begitu luar biasa Tuhan menuntun perjalanan hidup kita. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan dari kisah hidup Raja Daud. Saudara-saudara, kisah Daud mengalahkan Goliat ini adalah kisah yang tidak rahasia bagi kita semua. Dan kisah ini juga sangat banyak digemari oleh setiap orang. Kenapa? Karena yang pertama, pada waktu itu Daud masih sangat muda. Oleh kemudaan itulah ia sempat diremehkan oleh Raja Saul. Tetapi yang menarik, sekalipun Daud diremehkan oleh Saul, dia tidak pernah pesimis. Tetapi dengan langkah pasti ia berjalan menuju peperangan. Kata Saul, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu. Saudara-saudara, alasan Saul berkata seperti ini karena memang Goliat jauh lebih unggul dari Daud anak Isai. Dia jauh lebih perkasa dari Daud. Tetapi apa yang terjadi? Apapun yang dikatakan oleh Saul, alasan apapun yang diajukan oleh Saul kepada Daud tidak pernah membuat dia untuk membatalkan langkah pastinya. Tetapi ia dengan pasti melangkah ke medan perang karena ia yakin tentang penyertaan Tuhan. Ayatnya yang ke-37 menjelaskan hal itu. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai Daud. Itu yang membuat dia sangat optimis. Saudara-saudara, memang dalam hidup ini, kalau kita diremehkan oleh orang atau tidak diakui kemampuan kita, ya itu juga sangat menyakitkan. Sangat membuat kita kadangkala kecewa. Perkataan tidak mungkin itu berpotensi melemahkan keyakinan, melemahkan pengharapan, bahkan melemahkan iman kita. Tapi Daud pada pagi ini melalui firman Tuhan mengajar kita apapun yang orang katakan, pendapat apapun terhadap kita dari orang lain, atau anggapan apapun yang orang sampaikan kepada kita. Biarkanlah kita tidak usah terlalu peduli. Yang sangat penting bagi kita ialah kita tetap fokus pada janji Tuhan, yaitu penyertaan-Nya.
penyertaan Allah, rencana Allah, rancangan Allah dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi dan selalu memberikan kemungkinan dalam hidup orang percaya. Bukankah dalam hidup ini saudara-saudara kita tidak akan pernah menjadi baik dengan memburuk-burukkan orang lain? Bukankah kita tidak akan pernah menjadi benar dengan menyalahkan orang lain? Atau kita akan menjadi mulia dengan menghina orang lain? Karena itu mari semua kita renungkan pokok-pokok ini. Dan di minggu Advent ini, biarkanlah kita masing-masing membuka diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita kepadanya. Kita mengoreksi perbuatan dan dosa kesalahan yang kita lakukan dan memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur Bapa di sorga untuk firman-Mu. Jadikanlah kami pembaca dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika banyak orang meremehkan kami, firman-Mu menguatkan kami, Allah menyertai kami. Berkatilah jemaat-Mu sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas. Banyak rencana, banyak pergumulan, banyak tantangan. Secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mari Tuhan Engkau hapus air mata mereka. Mari Tuhan Engkau ganti duka dengan sukacita. Kepedihan yang amat luar biasa untuk peristiwa yang begitu sadis mereka alami. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani di tengah-tengah dunia. Bahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, aparat keamanan, para dokter, para medis. Tuhan pakai sesuai tugas tanggung jawab mereka. Terpuji Engkau Bapa, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati minggu-minggu Advent. Semangat pagi. Dan kita diberkati Tuhan. Shalom.